Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang metabolisme purin dan pirimidin. Tapi sebelum itu yang terhormat dosen mata kuliah ilmu biodik dasar yaitu Ibu Lisbeth Laura S. Besi. Anggota kelompok presentasi kali ini terdiri dari Chris Alfonso Purba, Sriyanti Opiana, Lucy Korilin Munteh, Ria Tesalonika Purba, Fenstari Zebua. Purin merupakan basa nitrogen dalam DNA dan RNA yang memiliki struktur cincin heterosiklik. Purin dapat berupa adenin, guanin, xanthian, hypoxanthien yang mempunyai peranan luas dalam berbagai macam proses biokimia di dalam tubuh, sedangkan pirimidin adalah cincin aromatik sederhana yang terdiri dari 2 atom nitrogen dan 4 atom karbon dengan atom hidrogen yang terikat pada setiap karbon urenik, dan pirimidin adalah basa nitrogen. Bagian dalam DNA dan RNA yang mencetak 2 rupa pokok nukleotida. Struktur dasar purin dan pirimidin bisa dilihat di layar. Klasifikasi purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin 6 amino purin guanin, 2 amino 6 oksipurin, hypoxanthin 6 oksipurin, xanthin 2,6 dioksipurin. Adenin dan guanin terdapat pada asam nukleat baik DNA maupun RNA. Hypoxanthin dan xanthin tidak merupakan bagian dari asam nukleat, tetapi merupakan senyawa antara penting dalam biosintesis dan biodegradasi nukleotida purin. Sedangkan pada pirimidin terdiri dari urasil 2,4 dioksida pirimidin, timin 2,4 dioksida 5 metil pirimidin, sitosin 2 oksida 4 amino pirimidin, asam orotat 2,4 dioksi 6 karboksi pirimidin. Sitosin terdapat baik pada DNA maupun RNA. Urasil hanya terdapat pada RNA, timin hanya terdapat pada DNA. tRNA tertentu mengandung timin dan urasil. Metabolisme purin dan pirimidin. Nukleoprotein terdiri dari asam nukleat dan protein. Asam nukleat terdiri dari gabungan nukleotida. Nukleotida terdiri dari nukleosida dan asam folat. Nukleosida terdiri dari basa purin atau pirimidin dengan pentosa. Hidrolisis nukleoprotein menghasilkan protein asam folat pentosa purin atau basa pirimidin. Metabolisme purin. Asam urat adalah produk akhir katabolisme purin pada manusia. Guanin yang berasal dari guanosin dan hiposatin yang berasal dari adenosin. Melalui pembentukan satin, keduanya dikonversi menjadi asam urat. Reaksinya berturut-turut dikatalisis oleh enzim guanase dan satin oksidasi. Metabolisme pirimidin. Hasil akhir katabolisme pirimidin yaitu C2-amonia, butalanin, dan propionat yang sangat mudah larut dalam air. Bila overproduksi dan jarang didapati kelainan hiperkemia adalah overproduksi PPRP, akan terjadi peningkatan nukleotida dan peningkatan ekskresi dari betalanin, defisiensi folat, dan vitamin B12 dengan defisiensi TMP. Katabolisme pirimidin, defosforilasi, dan pemecahan nukleosida terdiri dari basa bebas dikonversi menjadi NH3, CO2 beta-alanin, dan beta-amino isobutirat merupakan metabolik yang mudah larut dan dapat diekskresikan bersama urin. Metabolisme purin. Asam urat adalah produk akhir katabolisme purin pada manusia. Guanin yang berasal dari guanosin dan hiposatin yang berasal dari adenosin. Melalui pembentukan satin, keduanya dikonversi menjadi asam urat. Reaksinya berturut-turut dikatalisis oleh enzim guanase dan satin oksidase. Metabolisme pirimidin. Hasil akhir katabolisme pirimidin yaitu C2-amonia betalanin dan propionat yang sangat mudah larut dalam air. Bila overproduksi dan jarang didapati kelainan hiperkemia adalah overproduksi PPRP, akan terjadi peningkatan nukleotida dan peningkatan ekskresi dari betalanin, defisiensi folat, dan vitamin B12 dengan defisiensi TMP. Masalah klinik metabolisme purin. Yang pertama ada GOT, adalah suatu penyakit di mana terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan baik akibat produksi yang meningkat, pembuangan melalui ginjal yang menurun, atau peningkatan asupan makanan kaya purin dengan serangan berulang dari artritis. Yang akut kadang disertai pembentukan kristal natrium urat yang besar dinamakan tofu sendi secara kronis dan cedera pada ginjal. Masalah klinik metabolisme purin. Yang kedua, ada sindrom Lesch-Nyhan. Sindrom Lesch-Nyhan adalah artritis GOT yang dapat melumpuhkan akibat dari akumulasi asam urat yang sangat berkelebihan sebagai produk degradasi purin.
Sindrom ini juga dapat menyebabkan terjadinya kelainan fungsi sistem saraf yang mengakibatkan kemunduran atau gangguan mental perilaku agresif dan mutilasi diri. Yang ketiga ada penyakit von G. Penyakit ini adalah definisi glukosa fosfatasi yang terjadi karena sekunder akibat peningkatan atau pembentukan bersukur RPP di samping yang menyertai akan meningkatkan ginjal urat untuk urat sehingga terjadi peningkatan total kadar urat dalam tubuh. Masalah klinis metabolisme PIMI, Dindot asidura orotat, atau sindrom Rey. Penyakit ini disebabkan oleh ketidakmampuan menggunakan karbomil fosfat. Gangguan ini terjadi pada mitokondria hati. Penyakit ini ditandai oleh terjadi kelebihan pembentukan asam urat. Ada dua tipe yaitu tipe 1 defisiensi baik asam orotat fosforibosil transferase maupun oroditilat dekarboksilase. Tipe 2 defisiensi oroditas dekarboksilase saja. Orotik acidura keturunan adalah suatu gangguan biosintesis pirimidin UMP sintetase, tidak berfungsi atau tidak dibentuk. Jenuh UMP sintetis terdapat di kromosom 3. Gangguan ini ditandai dengan ekspresi asam urat, akibatnya terjadi anemia yang parah dan kemunduran pertumbuhan. Manfaat purin dan pirimidin. Dua fungsi seluler utama untuk purin dan pirimidin yaitu pertama purin adenin dan guanin dan pirimidin sitosin, timin, dan urasil. Semua digunakan untuk produksi DNA dan RNA. Basa nitrogen ini disintesis dengan residu gula ribosom terfosforilasi dan monofosfat nukleosida yang dimaksud ke dalam tubuh untuk DNA baru dan RNA selama replikasi atau transkripsi. Kedua pirimidin dan purin adalah penyimpan energi jangka pendek. Bentuk yang paling umum dari energi di semua sel adalah adenosin trifosfat atau ATP pelepasan fosfat ketiga untuk menghasilkan adenosin difosfat atau ADP, merupakan reaksi yang sangat menguntungkan dan dapat mendorong reaksi memerlukan masukan energi trifosfat guanin difosfat dan guanlin yang digunakan oleh enzim dan reseptor tertentu sebagai on-off, sementara trifosfat sitosin dan uridin trifosfat keduanya digunakan dalam produksi biomolekul. Analisa kualitatif. 1. Metode kimia. Metode kimia ini tidak spesifik. Metode ini berdasarkan pada oksidasi asam urat pada larutan bebas protein dengan mereduksi asam fosfotustik menjadi tungsten biru Bishop tahun 2010. 2. Metode urikase. Metode ini sangat spesifik untuk pemeriksaan asam urat darah. Prinsipnya adalah asam urat dioksidasi dalam reaksi yang dikatalis oleh enzim uricase hidrogen peroksida H2O2 yang dibentuk reaksi dengan 3. Dan 5 dichlorominus 2 hidroksibenzen sulfatik acid DCHBX dan 4 aminofenazo PAP untuk memberikan warna merah keunguan dengan quinonimin sebagai indikator RNA tahun 2008. Sekian video yang kami presentasikan, terima kasih.